Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini menyoal masalah yang terkait hakikat dan makrifat dan nekat tadi Ustaz. Ini saudara saya sendiri itu sedang mempelajari yang mirip seperti itu, bahkan meyakini beribadah seperti menyatu dengan alam semesta, menyatu dengan Tuhannya, istilahnya seperti itu yang disebutkan. Dan saya pernah berdebat dengan, nggak berdebat, dialog dengan saudara saya ini, malah niat saya untuk mengingatkan ataupun untuk berdakwah, namun kok rasanya sudah kuat sekali sehingga malah kayak bertengkar. Jadi mohon nasihatnya. Saya akhirnya sekarang ini malah saya biarkan saja. Dan kalau menyikapi dengan saya itu suka banyak komentar juga dengan saya, dengan ibadah saya itu lebih dikomentari. Kenapa misal saya nggak mendengarin musik itu dia olok-olok gitu, seperti itu. Nah, sikap saya sekarang itu nasihatnya bagaimana menyikapi dengan saudara saya ini biar mungkin dapat hidayah atau seperti itu. Masya Allah. Baik. Bisa jadi hidayah yang diterima oleh orang yang kita dakwai itu tidak datang dari kita. Mungkin kita memperjuangkannya, tapi dia sadar dari mendengar yang lain. Saya berkali-kali menjumpai seperti itu ya. Saya pernah berdakwah ya sebenarnya bukan berdakwah, tinggal sebagai ya ikut ngisi di situ, ngajar di situ. Tapi teman-teman atau masyarakat di situ banyak yang tidak menerima. Mereka cenderung ya tidak begitu respect dengan apa yang saya sampaikan. Baik. Sampai akhirnya saya meninggalkan tempat itu. Kemudian setelah sekian tahun berikutnya, orang yang dulu dengan saya sinis, gak suka, dan beberapa orang yang dulu menghindar, walhamdulillah sekarang jadi panitia kajian di tempat itu. Dia sudah mengenal sunnah dengan baik, kemudian dekat dengan masjid dan akrab dengan kajian, bahkan jadi panitia kajian. Walhamdulillah, mungkin hidayah tidak Allah berikan melalui kami, Allah berikan melalui yang lain. Ya meskipun dulu kita berinteraksi saat kesempatan khutbah Jumat, beberapa orang itu ada dan dia mendengarkan, tapi selesai itu mungkin gerendengan di belakang, gak terima ya. Saat ketika kajian warga, mereka mendengarkan tapi mereka tidak menerima. Walhamdulillah kemudian sekian tahun mereka menerima. Maka bisa jadi dakwah yang kita sampaikan pada waktu kita sampaikan dia belum menerima, sehingga hidayah tidak hinggap pada dirinya tepat pada saat kita menyampaikannya. Tapi dia dapat hidayah dari jalur yang lain. Orang Taif sampai akhir dari perjuangan dakwah Nabi SAW, mereka masih kafir. Sehingga yang dulu Rasulullah SAW mengharapkan imannya dengan beliau tinggalkan Mekah lalu berangkat menuju Taif tanpa kendaraan. Terus saya bayangkan ya, waktu pertama kali ke Taif, Masya Allah kok jalannya naik kayak gini kan. Taif kan berapa ribu di atas permukaan laut ya. Masya Allah, dulu Rasulullah SAW jalan kaki ditemani oleh siapa Pak? Zaid bin Haritha. Ditemani oleh Zaid bin Haritha. Kenapa beliau tidak menggunakan kendaraan? Agar masyarakat tidak menyangka beliau telah hijrah meninggalkan kota Mekah, sehingga beliau jalan kaki tanpa kendaraan. Sehingga dalam posisi itu beliau tidak menunjukkan menyerah untuk berdakwah kepada orang musyrikin Mekah. Akhirnya ketika beliau berdakwah kepada masyarakat Taif, mereka menolak dengan kejadian yang seperti kita baca dalam sirah Nabawiyah. Lalu Taif kapan masuk Islam? Belakangan. Dan masuk Islamnya pun melalui proses penaklukan perang Taif ya. Sehingga bukan melalui proses menyampaikan hujjah lalu diterima baik-baik. Dan itu belakangan. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi ini ketika kita berdakwah dan kemudian kita tidak diterima,
barangkali beberapa cerita tadi bisa menjadi penyemangat bagi kita. Ada orang lain yang mungkin dakwahnya juga tidak diterima, dan ada sebagian orang yang ketika dia mendengar dakwah Nabi sampai nabinya meninggal dia belum masuk Islam. Sampai nabinya meninggal dia belum masuk Islam. Beberapa orang yang dulu memusuhi Rasulullah SAW terus minggat pergi, masuk Islamnya setelah itu. Setelah Nabi SAW wafat baru dia masuk Islam. Akhirnya dia tidak terhitung sebagai sahabat karena masuk Islamnya pasca wafatnya Nabi SAW, seperti di zaman Abu Bakar dan seterusnya. Bapak terus jaga untuk diskusi dengan dia, meskipun ya bikin sakit hati juga kan ya. Kadang Anda harus debat, ngeladenin orang kayak gini, apalagi dia juga komentar-komentar miring dengan kita. Dan alasan-alasan yang kita sampaikan pasti nanti dia juga akan mempertahankan, sebab orang yang punya akidah dia akan berusaha untuk mempertahankan akidahnya. Baik, nanti begini saran saya, kalau ada pernyataan apa dari dia yang mungkin Anda kesulitan untuk memberikan counter dan jawaban, Anda konsultasikan ke Ustadz yang bisa ngasih jawaban. Wallahu alam. Nah, silakan jika ada pertanyaan lagi, monggo. Cukup insyaallah. Baik, jam. Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita pernah juga mendengar Ustadz, ada seseorang yang mati suri istilahnya Ustadz. Jadi beliau mati tapi akhirnya hidup kembali. Kemudian juga ada seorang teman juga bercerita bahwa setelah jeda kematian itu beliau sempat merasakan bahwa ruhnya itu dia sampai bisa naik ke atas langit, sampai bisa melihat atap rumahnya segala macam. Nah itu bagaimana kami menyikapi kalau ada cerita dari orang yang mengalami mati suri bahwa dia sempat ke atas kemudian kembali lagi, itu apakah ada riwayat yang sahih Ustaz untuk cerita seperti ini? Baik, kita punya keyakinan seperti ini Pak ya, bahwa orang yang sudah mati tidak mungkin hidup lagi. Itulah keyakinan dalam agama kita. Sedangkan khurafat yang dimiliki oleh orang-orang yang punya akidah menyimpang ya, mereka punya anggapan arwah itu bisa balik lagi. Ada yang punya anggapan arwah itu gentayangan selama 40 hari. Ada yang punya anggapan arwah ketika dicabut nanti bisa diperjuangkan untuk dikembalikan lagi. Sampai ada cerita bohong yang kita boleh sebut ini yang cerita nggak punya rasa malu ya, tapi itu ma'ruf. Jadi cerita ini tentang Abdul Qadir Jailani. Ada ibu-ibu yang nangis, lalu ditemui oleh Abdul Qadir. Kenapa kamu nangis? Anak saya baru saja meninggal wahai Syekh, dan arwahnya baru saja dicabut oleh malaikat. Kapan? Barusan. Akhirnya Abdul Qadir terbang nah, untuk menyusul malaikat yang pencabut nyawa tadi. Sudah? Ketemu, kemudian duel Pak. Duel. Nah, malaikat yang membawa arwah itu ternyata di belakangnya dia membawa bawa, kalau nelayan itu bawa apa? Bawa keranjang ya. Bawa keranjang yang isinya banyak arwah yang dicabut di hari itu. Akhirnya ketika duel, keranjang itu tumpah. Terus arwahnya pada berjatuhan balik lagi ke jasadnya. Sehingga di hari itu ada banyak orang yang mati hidup lagi. Ini kan kalau didongengi ya Arab guyu wedi dosa gitu. Gitu aja komentarnya. Arab guyu wedi dosa. Masya Allah, ini lelucon apa lagi yang kayak gini. Tapi ada orang yang percaya kayak gitu. Padahal itu kan seperti pengaruh cerita wayang ya. Jadi ketika Bagong itu dicabut nyawanya kemudian diperjuangkan oleh Semar dikembalikan lagi. Oke, cerita wayang seperti itu diyakini dalam akidah yang disisipkan ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un.
Sampai ketika datang kepadanya kematian, dia mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla, agar aku bisa beramal soleh yang belum sempat aku lakukan. Kalla, nggak mungkin. Sehingga orang yang mati tidak mungkin arwahnya dikembalikan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Yang ngomong kayak gitu kan mereka itu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari kiamat. Barzakh di sini apa, Pak? Alam kubur, alam barzakh. Kenapa disebut barzakh? Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua laut. Bainahuma barzakh. Di antara dua laut itu ada barzakh sehingga tidak bisa saling ketemu. Sehingga dengan keberadaan barzakh itu antara alam kubur dengan alam dunia nggak bisa ketemu. Sehingga Allah sebut, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai kiamat. Artinya mereka nggak mungkin bisa balik lagi. Maka tidak ada istilah orang yang sudah mati balik lagi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan orang yang mati suri? Mati suri itu belum mati. Meskipun sebutannya mati, tapi hakikatnya dia belum mati. Terus apa yang dialami dia, Pak? Yang dialami dia entah pingsan, entah tidur. Kalaupun dia melihat kejadian-kejadian aneh, ya seperti orang mimpi. Orang mimpi itu melihat kejadian aneh. Sehingga kadang dia melihat kejadian yang luar biasa yang belum pernah dia lihat sama sekali. Dan mudah bagi Allah untuk menampakkan kepada sebagian hambanya kejadian aneh dalam mimpinya, sehingga saat mimpi itu serius sekali, sampai seolah-olah begitu nyata, melihat arwahnya sampai ke loteng, ya. Kemudian di loteng nanti ketemu apa, ya, entah notikus atau apa, terus balik lagi, atau lihat arwahnya terbang kemana, atau suasana yang lain, seperti orang mimpi. Terus ketika dia balik sadar. Tapi Pak, secara fisik kayaknya sudah mati. Secara fisik kayaknya sudah mati. Contohnya gimana? Itu Pak, detak jantungnya sudah lemah, pelan sekali, nafasnya sudah hampir tidak ada. Baik, tapi batang otaknya masih hidup. Selama batang otaknya masih normal, masih hidup, dia bisa hidup. Katanya seperti itu kalau ukuran fisik, ya. Coba tanya Pak Dokter, betul Pak? Nah, ketika batang otaknya masih hidup, dia masih hidup. Artinya sistem sarafnya masih jalan. Mudah bagi Allah untuk mengembalikan jasadnya kembali normal. Dan dalam situasi seperti itu, kondisi ketika manusia pingsan, tidur lelap dan seterusnya, itu kan arwahnya dicabut sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu di antara bentuk kematian disebut dengan kematian sughra. Ketika kapan? Ketika kapan? Tidur. Walladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dialah zat yang mewafatkan jiwa ketika mati dan jiwa yang belum waktunya mati ketika tidur. Maka para ulama mengatakan wafat itu ada dua, wafatul kubra dan wafatus sughra. Wafat sughra adalah wafat ketika orangnya sedang tidur, pingsan dan seterusnya. Dan itu yang kami pahami berkaitan dengan mati suri. Sehingga mati suri itu bukan mati yang hakiki, tapi orangnya belum mati, tapi arwahnya menjumpai aneka kejadian yang aneh dan dia bisa cerita setelah itu. Wallahu a'lam. Nah. Dari kertas Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustaz, keluarga dan semua jamaah. Ustaz, ana mau tanya, mana yang lebih baik kondisi seperti hari ini tadi? Kita sampai di homestay jam 1 siang, masih ada waktu zuhur. Mana yang lebih baik, sholat jamak qashar di awal atau jamak qashar di akhir, atau sholat tanpa jamak Ustaz? Baik.
Kalau Anda bertanya bagi musafir, mana yang lebih baik, jamak takdim ataukah jamak takhir? Jawabannya menyesuaikan kebutuhan. Sehingga ketika musafir mendapatkan rukhsah untuk menjamak, maka kapan waktu dia menjamak kembali kepada kebutuhan. Mana yang paling nyaman bagi dia? Karena dua-duanya rukhsah, mau takhir mau takdim silahkan, dua-duanya rukhsah. Sehingga kalau menurut dia takdim lebih mudah, silahkan takdim. Sebaliknya kalau menurut dia takhir lebih gampang, silahkan takhir. Menyesuaikan apa yang paling mudah bagi dia. Wallahu a'lam. Surabaya sudah maghrib? Surabaya sudah ya? Baik. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang melazimkan membaca surat Al-Mulk pada waktu malam, meliputi tata cara baca, apakah hanya dibaca dan apakah tidak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kubur. Nah, tentang fadilah surat Al-Mulk, di mana orang yang membaca surat Al-Mulk di malam hari akan bebas dari fitnah kubur. Kesimpulannya, hadisnya banyak sekali tentang itu, dan kesimpulannya adalah hadisnya hasan, sehingga insya Allah bisa jadi dalil. Meskipun ada beberapa riwayat yang statusnya dhaif, tapi ada riwayat yang statusnya masih bisa terangkat sampai derajat hasan. Karena itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Mulk di setiap malam, dari mulai maghrib sampai subuh. Waktunya kapan terserah, sebelum tidur lebih baik. Kemudian tentang tata caranya hanya membaca ya, dan membaca itu idealnya adalah diiringi dengan tadabbur. Sebab di antara tujuan Al-Qur'an diturunkan adalah liyadabbaru ayatihi. Maka Anda lakukan tadabbur sebisanya. Untuk itu sesekali waktu mungkin Anda bisa membaca terjemahan agar pada waktu membaca bisa sambil melakukan tadabbur. Di mana Allah meletakkan arwah mukmin yang punya utang dan belum terbayar? Wallahu a'lam kalau kaitannya dengan utang saya tidak tahu ya. Tapi kalau penjelasan mengenai arwah mukmin berada di burung-burung di surga. Arwah syuhada di tembolok burung-burung hijau, sedangkan arwah mukmin ada di tembolok burung-burung yang lain. Arwah syuhada bertengger di bawah arsy, sedangkan arwah mukmin burung-burung tadi bertengger di pepohonan yang ada di surga. Bolehkah zakat kita berikan kepada ahli waris yang menanggung utang orang tua yang sudah meninggal? Keterangan ahli waris sama dengan fuqara masakin. Mungkin yang dimaksud adalah saudara ya, yang masih menjadi ahli waris dari orang tua kita. Zakat diberikan ke saudara boleh, karena saudara tidak wajib kita nafkahi, sehingga nggak masalah Anda berikan zakat ke kakak atau adik. Wallahu alam. Baik. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Jika menikah membuka pintu rezeki, kenapa kami masih diuji oleh kesulitan ekonomi ya Ustaz? Beramal soleh kami lakukan, namun sampai saat ini tetap belum mendapatkan ma'isyah dan modal berdagang. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Janji yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka dalam kondisi fakir, maka Allah akan berikan kecukupan. Di situ Allah menyebutkan Allah akan berikan kecukupan. Dan angka minimal kecukupan adalah ketika orang bisa mendapatkan sesuatu yang cukup untuk agar dia bisa hidup normal di tempat di mana dia tinggal. Dia bisa hidup normal di tempat di mana dia bisa tinggal. Kalau dia sudah mendapatkan nilai itu, berarti sebenarnya dia sudah cukup. Meskipun dia tidak punya fasilitas lebih. Dia nggak punya mobil, nggak punya rumah misalnya, atau belum punya perusahaan, atau belum punya tabungan yang besar. Tapi ketika dia menikah, kemudian bekerja, suami bekerja, istri mengelola
harta suami dengan baik, dan itu cukup untuk kehidupan dia berumah tangga, maka sebenarnya dia sudah mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang kan kita berpikir bukan yang seperti ini yang diharapkan dan dimaksudkan dengan kecukupan. Maunya sih yang lebih banyak, sampai bisa mendapatkan tabungan yang lebih banyak, maunya demikian. Bisa jadi berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kita membandingkan yang lain. Sebab di kanan kiri kita, Masya Allah, semuanya punya banyak simpenan. Bisa beli ini, beli ini, beli ini. Simpenannya banyak. Saya tidak punya yang seperti itu. Nah, efek samping dari melihat yang lebih tinggi dalam urusan dunia menyebabkan kita selalu merasa kurang. Baik. Karena itu pada prinsipnya, kalau Anda tidak punya utang dan hidup Anda cukup, dalam arti tidak kurang pendapatan, bisa dipakai untuk makan, ya, bisa dipakai untuk menyediakan tempat tinggal meskipun dengan kontrak, maka sebenarnya Allah sudah memberikan kecukupan bagi Anda, meskipun belum ada kelebihan sampai Anda punya tabungan. Ada banyak pengalaman dari orang-orang yang dulu awal menikah dalam kondisi masih susah, ya. Gaji pertama ketika diterima saat menikah kurang dari 500.000. Ada yang 360, ada yang cuma 450. Dan dulu saya juga sempat mengalaminya beserta teman-teman yang lain yang sama-sama ngajar di pesantren. Hanya dengan nilai segitu, tapi yang penting cukup untuk makan dan bayar kontrakan. Di posisi itu kita sebenarnya sudah mendapatkan kecukupan. Wallahu a'lam. Berikutnya, apakah hukum mengiringi jenazah dengan bersolawat? Karena ada yang berpendapat ketika mengiringi jenazah ke makam dengan berzikir. Apakah bersolawat termasuk diantaranya dengan suara yang keras? Jazakumullahu khairan. Nah, memang dianjurkan untuk mengiringi jenazah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, namun bukan dengan suara yang keras. Karena para sahabat itu membenci suara keras di 3 posisi. Saat berdoa, saat berdoa, kemudian saat perang, dan ketika mengiringi jenazah. Mereka melarang praktek seperti ini. Sehingga ada sound system, lalu dinyalakan suara Al-Quran, qiraah itu, ya. Itu tidak disukai oleh sahabat. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, kan ashabun Nabi SAW yakrahu raf'as sauti fi thalath. Dulu para sahabat Nabi SAW, mereka membenci orang mengangkat suara di 3 tempat tadi. Salah satunya adalah ketika ada jenazah. Sehingga kalau berzikir, silakan ucapkan zikir apapun. Yang penting jangan keras-keras, jangan bengak-bengok. Dan mengeraskan suara saat jenazah dibutuhkan misalnya hanya sebatas untuk ketika proses pemberangkatan atau dalam rangka mengatur jamaah ketika mau sholat jenazah, silahkan, itu dibutuhkan. Tapi bukan pasang qiraah atau murattal sampai akhirnya ketika orang mendengar itu, pertanyaan pertama, sapa sing mati? Saking rataune krungu Quran, sampai ketika ada suara Quran, pertanyaannya sapa sing mati? Dan itu budaya yang ada di tempat kita. Karena itu mau dzikir sholawat, mau dzikir yang lain, tafadhal. Namun ya, yang dianjurkan adalah, ditekankan adalah dengan suara pelan dan tidak suara keras. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah izin bertanya. Saya orang awam, bukan dari pesantren. Sekarang dalam proses memperbaiki diri. Sebelumnya saya taklid tanpa bertanya dalil, hanya sekedar copy paste kepada ustadz di daerah saya dalam urusan agama, terutama ibadah dan fikih. Sering ikut tahlilan dan yasinan. Sekarang setelah saya lihat-lihat kajian di YouTube, mengikuti kajian yang saya rasa sunnah,
mencari ilmu dari website yang sunnah, saya memilih untuk tidak ikut atau tidak belajar kepada ustadz tersebut. Apakah yang saya lakukan sudah benar, Ustadz? Bagaimana bersikap yang baik dengan pilihan kita dan mohon sarannya untuk kedepannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kita semuanya barangkali mengalami kondisi yang sama. Dulu sebelum mengenal sunnah, kita pernah belajar agama kepada beberapa guru yang dulu mengajarkan kita. Beberapa guru saya, mereka adalah tokoh-tokoh agama di kampung saya. Ada yang berasal dari Muhammadiyah, ada yang berasal dari Nahdliyin, dan mereka mengajarkan pendekatan yang berbeda. Ya, seperti yang kita tahu ya. Dan kemudian begitu saya mengenal sunnah, kita semakin membuat kesimpulan beda dengan yang dulu. Namun alhamdulillah hubungan baik tetap kami jaga. Tapi dua guru saya yang dari Nahdliyin sudah meninggal, dan satu yang dari Muhammadiyah termasuk ulama senior di kampung sudah meninggal, rahimahumullahul jami'. Dan masih satu, ibu-ibu yang satu ini. Beliau dulu yang ngajari saya nerjemah perlafat di rumahnya, dan beliau masih hidup, usianya sudah cukup sepuh. Hafizahullah. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, menjaga hubungan baik dengan guru tidak dilarang. Karena Allah perintahkan kepada kita, wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan jasa baik orang lain. Jangan melupakan jasa baik orang lain di antara kalian. Sehingga dulu kita pernah diajari beliau ilmu A, ilmu B. Beliau pernah berjasa kepada kita. Kita tidak melupakannya. Meskipun kita tidak lagi mengikutinya. Dan berbuat baik itu tidak sama dengan mengikuti. Sebagaimana ketika tidak mengikuti, bukan berarti kita harus memutus hubungan sama sekali. Sehingga tetap berbuat baik. Kita berbuat baik sama tetangga, sama kawan, dan siapapun yang kita ingin berbuat baik kepada mereka, meskipun mereka bukan guru kita. Dan kita bisa berbuat baik kepada orang yang dulu pernah jadi guru kita, meskipun tidak harus kita mengikutinya. Wallahu a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau kita sering berzikir, namun pikiran kita ada di mana-mana, itu hukumnya bagaimana, Ustadz? Dan kalau zikirnya dilakukan, itu hukumnya juga bagaimana? Mohon jawabannya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Ini seperti yang dulu pernah dinyatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa zikir itu bertingkat ya. Ada yang lisan saja, ada yang lisan dan hati, itu yang paling sempurna. Ada yang lisan saja dan ada yang hati saja. Dan urutan sempurnanya adalah lisan dan hati. Seperti kita membaca kalimat thayyibah sambil merenungkan maknanya. Saat kita membaca la haula wala quwata illa billah, sambil meyakini tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang datang dari Allah. Atau kita mensucikan nama Allah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, sambil menanamkan perasaan dalam hati untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua aib yang dinyatakan oleh manusia. Ada yang mengatakan Allah punya anak, ada yang mengatakan Allah fakir, ada yang mengatakan Allah zalim, ada yang itu kan manusia menyatakan Allah punya cacat. Lalu kita sucikan Allah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Maha suci Allah dari perkataan orang-orang kafir itu. Itu yang paling sempurna. Yang kedua adalah batin saja. Nah, batin itu seperti tawakal, kedekatan dengan Allah, kemudian rasa takut kepada Allah, punya rasa malu di hadapan Allah. Itu zikir batin. Dan yang ketiga, tingkatan yang terakhir adalah lisan saja. Jadi kita dermimil, tapi pikiran melayang kemana-mana. Bahkan kadang kita zikir sambil mendengarkan orang ngobrol, tapi kita zikir. Sehingga pendengaran ngarahnya ke orang ngobrol, fokus ngarahnya ke orang ngobrol, tapi lisan berzikir. Nah, itu berarti zikir lisan saja. Tetap ada nilainya, ya, meskipun tidak lebih bagus dibandingkan yang kedua dan yang pertama. Wallahu a'lam. Untuk Ustadz, afwan di luar tema,
Ibu mertua saya ingin berkorban 1 ekor kambing dengan meniatkan dirinya dengan 3 kerabatnya yang telah meninggal, yaitu suami, anak, dan orang tua. Bolehkah Ustadz? Apakah harus masing-masing orang 1 ekor? Dan apakah harus kepala keluarga yang boleh berkorban dengan meniatkan dirinya dan keluarganya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, Ustadz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz dan kru. Jadi tolong bedakan dua ini ya. Kepemilikan dengan musyarakah saat meniatkan adanya musyarakah saat menyembelih. Kalau kepemilikan, kambing itu hanya boleh dimiliki oleh 1 orang. Sehingga misalnya fulan yang berkorban, maka kepemilikan kambing itu hanya dari 1 fulan ini. Nggak boleh iuran. Ayo iuran beli kambing. Saudara-saudaranya diajak 500, 500, 500. Ada 6 orang iuran, jadi 3 juta beli seekor kambing. Disembelih atas nama yang iuran, batal. Karena kambing hanya boleh dari 1 orang. Tapi at-tasyrik bisawab, at-tasyrik menggabungkan nama orang lain dalam pahala kurban itu diizinkan untuk lebih dari 1. Sehingga saat misalnya beliau berkorban, ini atas nama saya. Tapi tolong ikutkan suami, anak yang sudah meninggal ya, atau siapa lagi tadi yang sudah meninggal, namanya tolong ikutkan. Ini seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Allahumma hadha minka walaka anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini kurban darimu, untukmu, dan sebagai ibadah dariku dan seluruh anggota keluargaku. Jadi beliau melibatkan anggota keluarganya. Maka saat saya sebagai petugas menyembelih, kan biasanya panitia terus nunjukin ya, nama kambing ini siapa kan? Namanya Paijo. Maka saya akan sembelih dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Allahumma hadha minka walaka an Paijo wa ahli baitihi. Paijo dan keluarga Paijo. Lalu saya sembelih. Nah itu biasanya yang saya lakukan saat diminta untuk menyembelih. Nanti tinggal Anda pesan sama takmir, tolong libatkan saya sebagai pemilik kambing, ya, ibu mertua tadi ya, dan beberapa orang yang sudah meninggal, tolong disebut juga saat menyembelih. Diperbolehkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Ada teman saya yang mengajak setoran bacaan Quran dan semacamnya. Tapi ketika ditolak, beliau menyampaikan ucapan Fudail bin Iyad bahwa membatalkan amalan termasuk riya. Apakah hal ini tepat? Apakah yang dimaksud dengan membatalkan amalan termasuk riya? Jazakumullahu khairan. Fudail bin Iyad mengatakan, al-amalu li ajlin nasi syirkun wa tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Melakukan amalan karena manusia perbuatan syirik, dan meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Maksudnya gimana? Ada orang kadang meninggalkan amal tertentu yang itu menjadi kewajibannya karena malu dengan yang lain. Itu disebut oleh Fudail bin Iyad, ini perbuatan tercela, dan itu bagian dari riya. Karena dia mencari perhatian orang. Sehingga pengagungan dia kepada Allah tidak sebesar keinginan dia untuk mendapatkan pujian orang lain. Ya. Yang lain nggak ada yang berjilbab, dia ikut buka jilbab. Karena yang lain misalnya pada ngerokok, dia ikut ngerokok. Ya. Sehingga dia ingin dianggap sama seperti yang lain, sehingga dia tinggalkan perintah atau dia melakukan pelanggaran larangan. Dan ada orang yang melakukan seperti itu. Itu adalah bentuk riya. Namun ketika orang itu meninggalkan satu amalan, tapi karena sebab yang lain, misalnya saya nggak bisa ya, karena saya ada kegiatan yang lain, saya belum bisa bergabung dan seterusnya. Jadi intinya dia meninggalkan amalan itu karena latar belakang bukan ingin mencari pujian manusia. Bukan karena takut dicela, bukan karena ingin dianggap satu kelompok dengan orang yang tidak melakukannya. Tidak termasuk di bagian perkataan Fudail bin Iyad.
Jadi ma'ruf ya, kadang ada orang yang dia tidak melakukan sesuatu karena malu dengan yang lain. Ya, ingat itu termasuk bagian dari riya. Ya. Sehingga kadang ada orang yang jaim ya, biar nggak kelihatan soleh, kayak gini aja lah. Akhirnya kebablasan. Kenapa? Saya ingin dianggap sebagai manusia biasa aja ya. Ya, tidak terlalu berlebihan. Tapi sampai kebablasan. Pada riya, maka itu riya. Sehingga dia nggak sholat jamaah bagi lelaki. Kadang dia wanita misalnya, dia meninggalkan perintah, tidak berhijab, karena biar dianggap sama dengan yang lain. Pada riya. Itulah yang dimaksud dengan riya yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, karena dia lebih mencari perhatian selain Allah daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apakah ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand atau tulis di chat ya. Ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Bismillah. Apa yang bisa Ustadz menjelaskan untuk suami istri yang berbeda manhaj? Apa yang gimana? Bisa diulang? Beda manhaj, suami istri beda. Suami beda. Apa yang bisa dilakukan untuk suami istri yang beda manhaj? Nasihatnya Ustadz. Apa nasihat? Baik. Ketika ada beda manhaj antara suami istri, beda manhaj selama tidak sampai keluar dari Islam, maka pernikahan tetap sah dan ikatan pernikahan tidak menjadi terganggu disebabkan karena perbedaan manhaj ini. Misalnya, ya, suami ahlu sunnah, istrinya tidak begitu senang dengan sunnah, atau sebaliknya. Tapi kalau perbedaan manhaj itu sampai pada tingkatan muslim dan kafir, misalnya salah satunya Syiah, yang satu Syiah, yang satu muslim ahlu sunnah. Nah, kalau seperti ini nanti nikahnya terganggu hubungannya, karena jadinya salah satunya murtad. Misalnya suami mengikuti Lia Aden, pengikut Lia Aden ya, yang mengaku sebagai Jibril. Istrinya pengikut Ahmad Musaddiq, yang ngaku sebagai Nabi Muhammad, yang aku sebagai Nabi. Ketika ketemu, ya mereka berantem. Orang datang, orang ketiga tanya, coba tanyakan kepada Lia Aden, wahai malaikat Jibril, apakah kamu pernah ketemu Ahmad Musaddiq sebagai Nabi? Tidak pernah. Oh, malaikat Jibril gak pernah ketemu Nabi, ini gimana? Baik, itu ceritanya katanya ketika dua-duanya masuk penjara, ada polisi tanya kepada Lia Aden, wahai malaikat Jibril, wahai Lia Aden, apakah sebelumnya kamu pernah bertemu dengan Muhammad Musaddiq ini? Tidak pernah. Loh, ini ngaku jadi Nabi, nggak pernah ketemu Jibril, ini Jibril nggak pernah ketemu Muhammad. Baik, kembali ke sini. Jadi kalau nggak sampai pada tingkatan perbedaan manhaj yang menyebabkan murtad, insya Allah tidak mengganggu ikatan pernikahan. Kalau sampai mengganggu ikatan pernikahan, maka nikahnya dibekukan. Misalnya salah satu Syiah. Terus kalau perbedaan manhajnya lebih ringan, yang satu Asy'ari, yang satu Ahlu Sunnah misalnya, atau yang satu Maturidiyah, yang satu Ahlu Sunnah, nasihat apa yang bisa diberikan? Yang pertama adalah nasihat sabar. Nasihat sabar. Kita mengetahui beberapa sahabiyat, di antara mereka ada yang suaminya masih kafir, dan dia bersabar berdakwah kepada suaminya. Seperti putri Nabi SAW yang bernama Zainab. Suaminya ketika Zainab sudah masuk Islam dan sudah berhijrah, suaminya masih kafir. Dan Nabi SAW perintahkan kepada Zainab, ketika suaminya ini ketangkap dan menjadi tawanan Rasulullah SAW, dan suaminya diizinkan untuk menemui Zainab, beliau perintahkan, nanti kamu nggak boleh sentuhan. Akhirnya mereka ketemu tapi tidak bersentuhan.
Kemudian Zainab melepaskan kalungnya yang itu merupakan hadiah dari ibunya Khadijah radhiyallahu anha. Diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai tebusan agar suaminya dibebaskan. Pernikahan mereka itu dibekukan sehingga mereka bukan suami istri yang boleh bersentuhan, tapi mereka belum bercerai. Itulah pernikahan yang dibekukan ketika sampai terjadi perbedaan agama. Sehingga mereka bertahan, Zainab tidak menikah dengan yang lain, dan mereka tetap belum bercerai. Mereka saling ketemu, tapi tidak boleh bersentuhan. Baik. Tapi kalau beda manhaj, yang tidak sampai kafir tadi, bersabar. Zainab bersabar dan memberikan nasihat kepada suaminya agar masuk Islam. Maka sang istri bisa bersabar, memberikan nasihat kepada suami untuk bisa mengikuti kajian Ahlussunnah. Selanjutnya, bagaimana caranya agar kajian Ahlussunnah itu bisa diterima oleh suaminya? Kata orang, gunakan metode napuk nyeleh tangan ya. Napuk nyeleh tangan, Anda tidak perlu menyampaikan langsung. Bisa jadi itu akan memicu perdebatan. Mungkin suami akan meremehkan, kamu baru ngaji aja. Baru ngaji sebulan, 2 bulan, sehari, 2 hari sudah ceramah. Akhirnya malah debat. Terus yang baik gimana? Kasih misalnya file kajian. Pas naik mobil, kemudian diputarkan kajian dari Ustadz A, Ustadz B. Dan cari materi yang menarik bagi suami. Suami saya senang siroh. Oh, Anda bisa carikan materi-materi siroh. Suami saya itu kalau membahas masalah sunnah bid'ah itu udah alergi duluan. Tapi kalau bahas masalah muamalah, dia tertarik. Kemudian Anda bisa cari materi muamalah. Dengan cara seperti itu, didekati, kenalkan dulu dengan pembicaranya melalui materi yang dia sukai. Semoga nanti bisa merembet ke yang lain. Dan itu pengalaman salah satu kawan ya. Ketika ibunya itu, ibunya termasuk tokoh dalam masalah amalan-amalan bid'ah. Sulit untuk menerima dakwah sunnah, itu didekati dengan cara apa yang membuat ibunya tertarik. Dalam kelompok ibunya itu nggak pernah ada kajian tentang masalah A, masalah B. Dikasih kajian itu, tertarik. Saya kok baru dengar sekarang ya? Nggak pernah saya tahu itu. Padahal ibunya itu tokoh masyarakat. Tapi dalam kegiatan yang bermasalah tadi, saya kok baru dengar ya? Nggak pernah tokoh-tokoh saya, guru-guru saya cerita tentang ini. Nah, setelah dia tertarik, ini ustadznya siapa? Ulan. Nah, kan ketika dia nonton, pertama yang dia lihat apa? Penampilan. Oh, penampilannya kayak gini. Nah, ketika sudah melihat penampilan, kok enak didengerin. Lanjut dengan yang lain. Nah, bisa jadi menular ke yang lain. Kita punya pengalaman yang sama. Dulu nggak kenal sunnah, tidak kenal ngaji sunnah, sehingga bahkan bisa jadi ada di antara kita yang pernah tenggelam dalam kesyirikan. Lalu Allah kasih hidayah. Anda bayangkan, kenapa Allah kasih hidayah kepada Anda? Dari arah mana? Semoga dari arah itu pula orang lain tertarik untuk dapat hidayah. Anda kasih pendekatan itu. Dan yang terakhir, doakan, semoga dengan doa yang dikabulkan oleh Allah, Allah berikan hidayah kepada suami ibu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana agar hati bisa istiqomah mendahulukan kecintaan kepada Allah dibanding kecintaan kepada istri atau anak-anak? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Jawabannya kajian dari awal sampai akhir ini jadinya. Karena tadi yang kita bahas adalah bagaimana agar hati kita menjadi istiqomah. Ada 2 syarat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Pertama, mendahulukan cinta kepada Allah melebihi yang lain. Dan kalaupun kita mencintai yang lain, itu statusnya mengikuti cinta kita kepada Allah. Yang kedua, mengagungkan perintah dan larangan Allah. Yang itu muncul karena kita mengagungkan zat yang memerintahkan dan yang melarang. Ya, kemudian Ibnu Qayyim ngasih rincian dan beberapa contoh. Apa yang kita sampaikan tadi adalah jawaban dari pertanyaan ini. Wallahu a'lam.
Bismillah, Ustadz, Ana bekerja sebagai polwan, di mana pekerjaan kami seragamnya tidak bisa berpakaian syar'i. Apakah saya harus meninggalkan pekerjaan ini, Ustadz? Dan bagaimana cara untuk saya menyampaikan kepada ortu dan suami agar mereka mendukung Ana untuk resign dari pekerjaan Ana? Baik, memang terasa berat kalau Anda sudah mendapatkan satu prestasi tertentu dan itu hasil perjuangan yang cukup melelahkan. Misalnya untuk bisa menjadi aparat penegak hukum itu kan harus sekolah dulu. Kemudian setelah sekolah, dan itu biayanya nggak murah. Lalu tes dan seterusnya sampai Anda diterima, kemudian nanti harus ikuti pelatihan dan seterusnya. Untuk bisa dapat kenaikan pangkat, nanti harus melalui proses yang biayanya nggak murah. Beberapa info yang saya sampaikan, ya, anakku mlebu iki ngedol sawah, ya. Anakku diterima di sini jual tanah. Subhanallah, apa semahal itu untuk bisa lulus di akademi A, akademi B. Orang kerja itu kan cari duit. Ini ndak. Orang kerja keluar duit. Itu kan modal, Pak. Modal awalnya segitu. Ada salah satu kawan yang beliau kerja di sekolah khusus untuk aparat, ya. Nah, kemudian dia dengar murid-muridnya itu cerita, kamu entek pira, kamu habis berapa, habis berapa. Yang ini bilang, ya, mobil 1, ya, sawah 1, tanah 1. Masya Allah. Dia itu sampai ketakutan ketika dengar itu. Bagi mereka yang sadar akan akhirat, akan ketakutan. Ini mengerikan. Dan itu butuh modal besar. Kok tiba-tiba kemudian resign? Wah, Masya Allah. Mungkin akan memberikan bekas yang mendalam di hati orang tua. Orang tua wes ngeragati, ya, sudah keluar biaya banyak, kok tiba-tiba kamu tinggalkan. Itu berat. Lain halnya kalau yang modalnya murah, ya, mondok gitu kan. Kemudian menghafal Quran. Modalnya berapa? Oh, di sini gratis. Cuman bayar biaya pendaftaran sekian. Itu kalau resign, orang tua nggak sakit hati. Bu, saya nggak mau menghafal Quran, saya mau resign dari penghafal Quran. Serah apa karepmu kan, itu terserah. Karena murah. Ukurannya dunia. Bukan ukuran apakah ini nanti akan menyelamatkan dia di akhirat atau tidak. Sehingga memang butuh proses panjang. Kami menghargai hal itu. Lalu apa yang bisa dilakukan? Pertama adalah pendekatan suami, karena suami dalam hal ini barangkali akan lebih dihargai. Ya, ketika Anda keluar dengan alasan suami, ya, Anda kasih pendekatan ke suami terlebih dahulu. Ya. Dan wanita kan tidak wajib untuk mencari nafkah, sehingga kalaupun Anda tidak bekerja, tidak dituntut di akhirat. Kalau lelaki nggak nyari nafkah, sehingga menelantarkan keluarganya, dituntut di akhirat. Wanita tidak ada untuk itu. Sehingga kalaupun Anda tidak bekerja, Anda tidak punya tanggung jawab. Nggak ada beban dunia akhirat. Dan itu hukum asal wanita. Nah, terus bagaimana? Nah, di posisi ini, Anda coba dekati dari arah suami. Kalau sampai suami mengizinkan Anda untuk resign, sehingga Anda bisa tinggalkan pekerjaan itu, alhamdulillah. Dan selanjutnya, ya, nanti pendekatan suami inilah yang dibawa ke pendekatan orang tua. Ya. Mas saya misalnya minta agar saya nunggu anak, ngerawat anak, dan seterusnya. Itu insya Allah lebih kuat. Tapi ya, berharap agar pendapatan suami bisa bertahan dengan baik, sehingga Anda tidak terlalu jatuh bebas, yang mungkin menyebabkan orang tua terlalu sedih dengan hal ini. Wallahu a'lam. Raisen, Ibu Mutamimah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau ini vaksin ya, vaksin kan saya tidak ikut karena ada sesuatu yang tidak boleh
divaksin. Kemudian selama transportasi kan ditanyakan nanti surat vaksinnya. Kemudian saya dengar bisa dibeli. Itu gimana Ustadz? Seandainya sampai membeli itu berarti lebih condong ke dunianya atau gimana Ustadz? Baik, Itu Ibu saja. mau bepergian ya. Baik, kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah final ya terkait masalah vaksin, karena sekarang kan baru sebatas konsep dan sifatnya baru edaran, saran dan seterusnya. Karena ada beberapa ceramah yang saya dengar bahwasanya beberapa orang yang dia punya komorbid tertentu yang itu cukup sensitif ketika divaksin, maka dokter meminta agar tidak divaksin. Biasanya punya penyakit bawaan A, punya penyakit bawaan B, ini kalau divaksin bahaya. Ya. Nanti bisa semakin parah misalnya. Nabi SAW mengatakan la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga kalau kita divaksin justru itu akan membahayakan diri kita sendiri, maka jangan vaksin. Anda hindari vaksin karena nanti jadinya membahayakan diri sendiri. Padahal syariat mengatakan, Nabi SAW mengatakan la darara wa la dirar. Nah, masalahnya Anda harus bepergian. Dan dalam bepergian itu harus ada surat vaksin. Nah, kita masih menunggu kebijakan pemerintah. Karena kemarin informasi yang saya dengar, menteri ya yang bilang bahwa vaksin tidak boleh dijadikan sebagai syarat apapun. Cuman kayaknya kebijakan ini belum jadi undang-undang atau belum menyeluruh sehingga di beberapa pihak masih jadikan syarat ya. Harus punya kartu vaksin. Ya, terakhirnya kita tidak tahu nanti. Sekarang untuk saat ini di mana moda transportasi mensyaratkan harus ada vaksin. Ya, kalau misalnya itu belum bisa Anda wujudkan, maka kami sarankan sebaiknya menunda perjalanan. Sehingga tidak naik kereta dulu, tidak naik pesawat dulu, ya sudah. Tapi saya butuh ke situ. Kalau bisa ditunda, ditunda. Itu yang bisa kami sarankan agar tidak terjadi tipu-tipu ya dengan membeli surat vaksin padahal belum pernah divaksin. Wallahu a'lam.